Pak Aryadi boleh dong menjelaskan sedikit tentang koperasinya. Jadi kita baru bentuk sama Bro Abdullah sama Bro Haryadi ini koperasi The Investors dan apa ya, mau membantu terutama para ibu yang dalam keadaan marginal, Bro Awis. Ada banyak yang janda, tetapi semangat hidupnya tinggi dan mereka berusaha. Kita bentuk koperasi dan walaupun masih relatif baru, tetapi kita melihat sangat dinamis ya. Silakan Mas Haryadi. Iya, makasih Mbak Yuni. Saya tuh bukan pembicara yang baik, jadi saya kalau bicara saya berketawa-ketawa aja nggak apa-apa ya. Iya, justru itu yang ditunggu-tunggu. Gak pernah serius orangnya. Jadi itu Benar-benar. dari pengalaman saya sendiri beberapa kali itu sebenarnya saya udah berhasil lah ngirim beberapa sampel ke Turki, udah ke Jepang, udah Malaysia ada berapa kali. Cuman ya namanya juga dagang ya, baru mulai ada aja kan orang yang ya scammer, ada yang nipu minta kirim kirim sampel terus nggak jadi gitu, terus ada juga yang diajak kerja sama. Kan itu kekhawatiran semua orang. Kalau ya bapak Iya, saya pun udah pesen hati-hati kalau mau bisnis ekspor, kan mainnya kontainer, mainnya miliaran, benar-benar. jangan sampai jangan sampai kita nanti jadi orang bodoh ya. Iya, Belum ngerti tapi sok tahu gitu. benar-benar. Tapi ya memang ilmu itu baru kita dapat kalau udah pernah kena sendiri gitu. Kalau kalau cuma teori dijelasin kan kita nggak ngerasain yang namanya perih gitu ya. 3 juta hilang dalam Benar. satu hari. Iya. Dan Lumayan tapi kadang-kadang sangat meyakinkan Mas Haryadi. iya iya ya. Mm. Janjinya sih manis gitu ya. Iya, Mau bantuin kita, ternyata sampai di sana barangnya hilang, dia hilang nggak bisa dihubungin. Ada banyak banyak hal-hal kayak gitu yang kita temui. Dan tadi kalau dari sisi saya sendiri mengalami kondisi psikologis yang membuat saya didiskriminasi banyak orang gitu. Jadi saya ngerasain ya bukan hanya janda tadi ya Bang Joni ya, tapi kalau mau nyari janda-janda juga boleh. Tapi juga ada yang kondisi psikologisnya memang tidak benar-benar. memungkinkan dia untuk jadi karyawan gitu, untuk jadi punya penghasilan tetap. Nah itu yang ada teman kita di Bali itu yang bipolar tipe 1 schizoafektif, itu yang halusinasi gitu ya, kayak ya kalau orang liain mereka ini orang Benar-benar. gila apa ya gitu. Padahal enggak, Iya, dia bukan. Kalau orang gila kan sama sekali tidak sadar. benar. Kalau itu dia sadar apa yang dia lakukan, cuma dia mendapatkan halusinasi gitu ya, ada tiba-tiba ada panggilan dia untuk jatuh diri ke jurang atau nabrakin diri. Itu nanti akan ada bukunya bentar lagi proses terbit. Nah, teman-teman kita ini yang sedang kita perjuangkan, gimana caranya mereka tuh tetap manusia loh walaupun dengan kondisi seperti itu. Ada Luar yang trauma biasa. tadi, cerainya traumanya karena KDRT gitu ya, cerai karena dia harus hidup sendiri. Ada yang sex abuse, korban perkosaan, incest juga ada. Jadi orang-orang seperti ini kan Benar-benar. kalau dia ngelamar ke perusahaan kerja, taruh aja Tapi saya bilang luar kemarin kan luar waktu di biasa loh perhatian Mas Haryadi. Luar biasa memberi makasih perhatian masih bang. kepada mereka. Di samping Ya yang tadi itu kan seharusnya kan mereka perlu bantuan, perlu dukungan. Tapi betul. sering di masyarakat bahkan mungkin dari keluarga pun bukan Nih dukungan yang didapat tapi sebaliknya gitu. Makanya saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Mas Haryadi di sini. dulu saya kan apa kabar dulu, ini anak Duri nih, sebelahan sama Medan, bawa dikit. Iya, benar. Anak dari Riau. Satu Sumatera kita. Itu saya juga pernah nyoba andaliman tapi kan dalam bentuk ikan arsik, Bang. Waktu itu makan di BPK kita kan, Tawarsik juga Mas Haryadi. wah ada, kita udah keliling Sumatera, Bang. Iya, Makan iya, iya, arsik. mantap, Biasanya kan mantap. diketawain, "Weh, kau makan yang haram-haram ya di BPK ya?" Enggak, makan ikan arsik. Dan itu satu lagi, ini kalau kita bicara soal teknologi ke depan. Selama ini kan ya kita kan ya, semacam dijajah lah ya oleh perusahaan-perusahaan kurir luar. Mereka ngambil data kita, tahu aliran barang komoditas atau komoditas yang lain, tahu transaksi kita satu-satu gitu. Karena tadi kan tanpa kita sadar mereka kan minta data kita tuh waktu kita kirim. Betul. Nah apa salahnya kita yang saya bilang sama pos, kenapa nggak pos aja yang nanganin kayak gitu? Kita punya kok ahli machine learning di koperasi, di konsol dia di PT SNI, di konsultan kita ada ahli machine learning yang tadi. Next, kita miliki data barang, jadi jangan hanya milik si kurir, kita sharing, kita ya mungkin bikin sistem blockchain di mana semua orang bisa memiliki gitu ya.
Nanti Mas Kode Ismail, namanya siapa tadi Mas? Maaf, saya jadi manggil Mas Mas Kode. nggak apa-apa. Namanya tadi Code, siapa? Mas DJ aja Mas DJ. Mas DJ, Mas DJ. Ya, Nanti ya. bisa tahu saya mau bikin, let's say saya mau bikin kerupuk gitu ya. Singkongnya dari mana yang paling murah? Siapa yang bisa ngasih penawaran paling oke gitu. Hal kayak gitu kan ya selama ini kan dikuasai oleh kurir. Kita yang Betul. UMKM mana ngerti kan? Nah, kita harus nyari satu-satu itu. Padahal kalau data itu dibagi bersama-sama, kita bisa manfaatkan bareng. Ada tadi solusi blockchain gitu, memungkinkan hal seperti itu. Kita garap bersama, kita miliki bersama. Ya nanti itu Mas DJ mau cari cabenya dari mana, mau cari singkongnya dari mana tuh dalam 5 menit udah beres, nggak perlu search Google ke sana kemari gitu. Sudah disimpulkan Oke. sendiri. Itu Mas. Dan Mas juga bisa tadi memetakan keinginan konsumen di sekitar kita gitu. Atau di Oke. negara tertentu. Bisa dikumpulkan. Itu Mas. Oke. Atau Ya, tadi saya pernah dengar. sesama UMKM. Ya. Silakan Mas. Nggak, saya pernah dengar namanya blockchain. Blockchain itu saya pikir apa sih ini gitu loh. Setan apa gitu loh. Maksudku, Wedus gendel. kayaknya ini hanya masalah database, ini digitalisasi gitu, tapi not in realistic. Gitu. Ya itu kan pintar kita mengolah. Orang kan ya kebanyakan orang pintar kan penyakitnya gitu Mas. Hal yang Iyo. gampang dibikin rumit, yang rumit dibikin gampang gitu harusnya. Balik ya. Makanya aku stay bodoh aja deh. Stay goblok. Stay gobloknya begini. Kalau kita di teman-teman blockchain saya selalu bilang apa gunanya dibikin pemberitaan wah saya invest di kripto gitu ya 10 teman kemudian saya jadi miliar. Bukan itu yang dibutuhkan orang untuk bisa menjalankan blockchain. Ya. Perlu dibutuhkan gimana caranya tadi dari blockchain saya bisa jualan apa, bisa diterapkan ke bisnis kita apa. Karena tadi kalau kripto bisa naik turun seenaknya Mas. Ada perang kemarin udah pada ngerasain kan begitu ada perang di Ukraina langsung turun tuh drop Bitcoin, nggak bisa gila-gila pada rugi semua. Nangis. Awal perang kan naik ya, semua orang bilang wah bentar lagi kita akan jadi kaya raya, pada ngeborong semua. Tahu-tahu begitu perang yang terjadi langsung jatuh, pada nangis semua juga gitu. Tadi karena tadi kan itu benda virtual, bendanya orang pintar gitu ya. Nah, sementara kita kan hidup dengan kopi, dengan teh gitu ya, dengan nasi tetap. Aku jual sesuatu yang tangible gitu. Nah, tadi bukan berarti blockchain itu juga tidak ada fungsinya, ada nanti fungsinya ada. Kalau tadi kita sudah rajin collect data satu-satu tuh dari tiap UMKM, setiap kali pengiriman maka harus dicatat. Setiap kali kita mau produksi dicatat. Itu kalau bisa, kalau simpan itu terwujud, ada jutaan data yang nanti kita bisa collect, kita pakai selain pakai blockchain ya diurus bersama di machine learning kan, jadi mesin disuruh belajar sebenarnya di Jogja itu kebutuhannya apa gitu, itu bisa disimpulin Mas dengan gampang dalam hitungan jam beres, nggak perlu analis ekonomi. Oke. Iya nggak mahal gitu harusnya ya, harusnya nggak mahal. Duit dolar aja disimpan di bank, bukan di rekening. Oh, kalau di rekening nanti ketahuan sama istri dan anak-anak saya, mereka nanti minta jalan-jalan lah, beli inilah, seperti ini. Itu rasanya Mas Haryadi dengan kebutuhan kita hanya 100.000 ya. Iya. 100.000 rupiah untuk koperasi. Sementara 349 triliun dipermainkan. Wah, iya. Kalau aduh. Saya sendiri kan dulu pengalaman jadi konsultan di pemerintahan ya Bang ya. Iya. Jadi merasakan bahwa memang PNS itu memang tabiatnya begitu ya. Dia kalau meeting ya udah tahu punya kantor. Iya. Kalau sengajakan meetingnya di hari-hari libur menjelang weekend supaya apa tadi? Supaya meetingnya bisa di puncak gitu. Benar. Dipila. Tapi itu sebenarnya hal yang bagus daripada ketimbang korupsi itu masih mending ya. Mencari kenikmatan di luar gitu ya. Boleh sekali-sekali. Tapi ya itu Mbok ya jangan dipesenin ke hotel-hotel asing gitu. Ya pakailah hotel-hotel kita kalau mau cari oleh-oleh itu kan bagus. Mice ya kalau kita belajarnya di betul. Dan misalnya Miss Intan ini mau misalnya mempromosikan teh Andalimanya ke luar negeri. Nah itu nggak perlu 349 triliun. Iya, ya itu kan problem Bang. Jadi ya tadi ya
kita kan konsepnya baik di PTSSI dan koperasi juga tadi kan punya konsep begini, orang-orang dengan masalah psikologis, trauma, KDRT itu jam produktifnya tidak sebanyak orang normal loh. Jadi dia punya masa-masa tertentu dia depresi. Jadi dia tidak akan bisa seproduktif orang biasa, tapi dia juga punya keistimewaan pada saat dia lagi bagus gitu. Itu jauh lebih sempurna, lebih bagus karyanya. Nah, itu yang harusnya kita olah. Karena kalau di Inggris kan itu tadi ya, mereka bisa ngasih nilai tambah tuh luar biasa, bukan karena banyak, tapi karena misalnya dia dari bahan sederhana bikin teh gitu ya. Kalau kita teh, maaf ya sebut brand teh Twinning gitu ya. Itu Iya, kan sebenarnya teh biasa, Bang. Teh biasa, tapi benar, kan dikemasnya bagus, benar. dipasarkan di tempat-tempat tertentu. Nah, mereka orang-orang Inggris ini kan mengerti nilai seperti itu. Nah, itu kita juga saya bilang bahwa kemarin kita coba kasih percontohan Bu Vini gitu ya. Dia kan sering di rusun. Kalau dijual di rusun nggak ada yang mau beli, Pak, Bang. Iya, Karena benar. dia dibully gitu ya, dibully dan segala macam. Nah, begitu kita bawanya ke kelas meetingnya BUMN dong, bawanya ke meeting kementerian. Gak ada yang tahu kalau itu dari Benar, benar. dari kualitasnya, kalau itu dari rusun dari rusun gitu, dari warteg-wartegan. Nah, sekarang kita punya satu mimpi lagi. Kalau dari rusun bisa dilempar ke BUMN, bisa ke kementerian dengan nilai tambahnya luar biasa besar. Sekarang kalau kita bisa ekspor, selain nilai tambahnya besar juga Benar. volumenya kan luar biasa juga. Nah, itu dia. Tapi ya tadi ngirim pameran ya berapa? Iya, itu Biayanya dia kan kita itu. udah dihitung ya kemarin ini puluhan juta hanya Ya, beberapa sebelum kilogram lupa, tuh puluhan juta. ya sebelum lupa Mas Haryadi, walaupun sebenarnya nggak boleh dikasih tahu Itu juga dia. untuk yang lain. Setuju Bang. Nah, tapi tadi satu hal, ongkir murah itu satu hal, tapi yang kedua tadi kan gramasi, paket-paketan nih. Jadi ya Iya, kasihan yang SIM 200 gram tapi dikasih charge 5 kilo gitu. Itu kan nggak adil iya gitu sebenarnya. benar, Itu benar kenapa itu. kita bikin urunan. Jangan berusaha Iya, sendiri-sendiri. Ayo kita urunan bareng-bareng, berapa kamu 100 gram. Udah kamu benar, per 100 gram 50.000. Kalau ngirimnya 1 kilo ya udah 500.000 gitu. Jadi benar. Itu ada diperbetulkan. dari mana kemarin, dari Lombok ya itu Intan. Nah, NTB Dia ya. mau kirim ke Madagaskar, tapi katanya untuk kirimnya aja udah 3 juta katanya. Wah, padahal yang dikirim cuma sedikit gitu. Ya, ini juga. Kopi yang juga tadi belum tentu juga laku di situ. Itu Iya, juga mau belum bayar. tentu juga laku gitu. Tapi kita juga jangan merasa ini ya, misalnya Madagaskar gitu kan. Kita coba aja, siapa tahu istilahnya ibarat mancing gitu. Ikan itu siapa tahu ada di situ gitu. Kan anggapan orang Madagaskar negara terbelakang di Afrika gitu kan. Ngapain bisnis dengan mereka, ada yang menganggap gitu. Tapi sekarang ini enggak. Bisa aja nanti ada misalnya pengusaha kaya di sana dan butuh produk kita, nggak apa-apa tuh. Dan Sini ada, branding juga. iya branding. Branding, karena kalau saya sih ya gitu ya, saya nggak masalah sebenarnya mau kejual ke luar negeri apa enggak, saya mau sebodoh Bang. Saya minta ke teman saya kirim ke teman saya, tolong dong fotoin karya saya di Belanda. Ada yang ke Jepang, fotoin di Jepang. Ada yang ke Turki, saya kirim ke Turki. Masalah nggak kejual tuh urutan ke 1.000 Bang. Tapi kan kita punya Benar. portfolio, punya katalog, di situ pamerin bahwa kopi saya udah sampai nih Jepang gitu. Kopi mana lagi yang udah baru dalam 2 bulan dibikin udah sampai ke 5 benua gitu kan. Nah, itu cerita seperti itu kan Benar. udah bagus gitu. Itu saja sudah bagus. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau akhirnya berhasil ekspor gitu kan. Benar. Itu Bang tujuannya. Itu, Bang. Luar biasa. Iya. Kita ini ada kedatangan teman lagi. Produk kami yang sedikit-sedikit aja ke luar negeri. Itu loh maksud saya, ya toh. Mungkin dikasih diskon berapa persen lah gitu dari tarif umum. Tapi di situ ada kurasi, ada data collection, benar-benar UMKM ini enggak, atau benar-benar kirim barang enggak gitu. Maksudnya kan selama ini saya levelnya juga masih ke end user Pak gitu. Iya. Gitu kan, bukan yang besar gitu, tapi mungkin dia buat temennya beli, buat dipakai sendiri, tapi kecil-kecil tapi ada gitu loh Pak. Nah ini memberatkan. Terus Baik, nggak jadi apa-apa akhirnya nggak Mas DJ, karena kebetulan Mas Abdullah, Mas Haryadi di sini ada kooperasi ya Mas Abdullah dengan PT Pos Indonesia. Iya Mas, benar sekali Mas. Kita punya kooperasi dan investor. Mungkin Mas Haryadi bisa menjelaskan lebih lanjut Mas.
Ya. Jadi Ya. sederhananya gini, Mas. Mm. Tadi, Mas kan exactly itu masalah yang dihadapi banyak teman-teman di daerah. Minta kirim 200 gram tapi ngasih harga 5 kilo gitu kan. Itu kan bikin kita pusing, udah lagi mahal lagi 5 kilo. Itu tadi kita coba diskusi, mereka setuju. Ya. Kita kumpulkan di satu titik poin gitu ya, pengumpulan. Nanti dikumpulkan sehingga jadi paket 5 kilo 5 kilo. Jadi nanti harga 5 kilo itu ya dibagi dengan beberapa. Nah untuk pameran kan paling 200-300 sebetulnya ya, 3 bungkus lah kira-kira. Kalau cuma untuk kenalin teh misalnya satu atau 2 aja udah cukup. Tapi kan kita kena kewajiban ini harus bisa nih Pak, karena tadi ini mereka cuma ngirim sampel, tapi kan tidak harus dikenakan biaya full. Kita kumpulkan urunan barang, sehingga tadi yang biaya 5 kilo itu dibagi oleh 10 UMKM atau 20 UMKM. Jadi ringan kalau biasanya. Dan itu tadi pos ekspor kan bisa ngasih harga yang lebih baik dibanding kurir-kurir lain gitu. Iya. Produk bangsa kita sendiri ya. Ngapain nggak kita Ya coba maksudnya gitu. Atau mereka kasih harga 10 kali lipat lebih murah dibanding kurir lain. Bagian dari dewan mengawasnya juga bisa memberdayakan anggotanya ini dan bisa berkontribusi untuk peningkatan ekspor kita. Walaupun mungkin masih kecil, tapi percayalah, satu langkah banyak langkah, 1000 langkah besar itu dimulai dari satu langkah kecil, Mas Joni. Saya sih percaya Luar hal itu biasa. bisa sangat terjadi. Demikian pandangan saya. Mungkin Mas Haryadi mau nambahin, silakan. Mas Har, suaranya nggak kedengar, Mas. Masuk nggak sekarang? Sekarang dengar, silakan. Oh, sekarang kedengaran ya. Oke. Kayaknya tadi lagi sebel tuh HP-nya nggak masuk suara saya. Ya, jadi gini, tadi dari Kang DJ, Mas DJ tadi kan masukan pengen dipertemukan dengan matching gitu ya antara investor dengan pembeli, dengan pemesan, buyer. Exactly itulah ide awal dari The Investors. Jadi mempertemukan. Tapi tadi UMKM ini banyak yang belum memenuhi syarat kan sebenarnya. Mau dipertemukan dengan investor pun dia mau nawarin apa, nggak ada gitu. Bisnisnya belum dicatat dengan baik, kemudian brandingnya belum oke, kemudian dia belum bisa, kapasitas produksinya belum oke. Jadi mau dipertemukan dengan investor yang 1M 2M pun dia nggak bisa jawab pertanyaan, kamu akan balikin duit saya berapa. Nah itulah bimbingan dari investor itu seperti itu. Jadi dari awalnya yang nothing, dia mungkin cuma ide doang, saya cuma pengen jualan kopi gitu, tapi ditanya kopinya apa. Nah itu kita ajarin dari awal. Kemudian berapa hitungan bisnis kamu supaya dapat ROI-nya minimal ya, let's say 30-40%, gimana caranya. Kemudian brandingnya kamu cerita storytellingnya seperti apa. Gitu. Itu semua digarap. Sehingga tadi pada saat dia sudah maju ke investor, sudah punya PT, sudah siap diinvest, sudah punya catatan keuangan 1-2 tahun, dan semuanya serba layak gitu. Nah tadi ide untuk kita mengekspor itu sebenarnya cuma pancingan supaya mereka nanti mau gabung dalam bentuk menyetorkan data ya. Tetap ini kan masanya data. Semakin banyak yang gabung, maka semakin banyak data yang bisa kita kumpulkan. Pertama nanti yang pameran Madagaskar ini nanti dan yang ke Kenya ya, kita udah ngobrol sama Bu Muslimah. Kita joinan aja yuk berdua. Bu Bisla punya pameran dan pelatihan, kita tadi punya program untuk mengupayakan sampel ekspor gitu ya. Nah, nanti apa yang dipamerkan di Madagaskar, apa yang dipamerkan di Kenya, kita akan ulang di Jagakarsa. Jadi itulah tujuan mempertemukan tadi si UMKM tadi, bukan hanya dengan bayar di luar negeri, tapi juga di dalam negeri kan banyak investor yang bisa bantu kita. Kalau siapa tahu nanti ya ada yang tebus gitu di Madagaskar atau di Kenya, di Afrika lah intinya. Ada pesanan. Nah, pertanyaan berikutnya, investornya mana gitu? Duitnya dari mana coba? Bang, mana yang mau turun? Ya, kemudian kita yaudah nanti kita bikin lagi pameran di Jagakarsa. Kemudian tadi dalam setiap 1 kali seminggu kita akan bikin pelatihan soal catatan keuangan, soal branding, soal cara menghadapi investor kita kasih tahu. Dan yang kedua tadi mempertemukan itu kan bukan hanya dalam bentuk fisik. Tadi mempertemukan dalam bentuk data. Tadi kita udah bikin database kita banyak, kan kelihatan siapa yang bisa pasok bahan baku, siapa yang bisa ngolah, siapa yang bisa jualin, itu kan nanti bisa dilihat dari database ya. Idenya secara advance mungkin 5 tahun lagi kita bisa blockchainin sehingga mesin bisa belajar sendiri, tinggal kita masukin kita mau bikin produk apa, maka akan ditentukan nanti wilayah di mana kamu bakal buka pabrik kamu gitu, gimana kamu jual, gimana kamu bikin restoran, itu sebenarnya udah bisa disimpulkan dalam 5 menit. Gak perlu lagi kita hire dokter apa gitu ya untuk menentukan kamu mesti bikin apa gitu. Konsultannya nggak perlu lama-lama, konsultannya cukup mesin aja gitu.
Nah, tapi sekali lagi ini nggak bisa jalan kalau nggak ada sponsor ya. Kita kan nggak mungkin juga modal dengkul semua gitu. Saya minta kali-kali ada teman-teman yang mau bantu, mau urunan juga, karena tadi bikin pelatihan juga nggak murah. Kita nggak mau mendatangkan pelatih yang ecek-ecek gitu ya. Memang orang yang praktisi di situ. Pelatih keuangan itu harus akuntan, wajib akuntan publik. Kalau bisa auditor sekalian kita datengin ya, ahli KPK. Jadi mereka tidak terjebak dengan main-main dengan catatan keuangannya gitu. Makasih semuanya, tolong bantuannya ya. Ya Informasi kasih tim Mas Investaris. Haryadi, Mas Abdullah. Agak promosi nih Bang, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Memang tujuan kita bagus begitu. Mas Haryadi, malah jadi orang jadi makin tahu gitu loh. Iya, tolong ya. Gitu. Benar.